Halo, selamat datang di Klub Angker Radio. Selamat datang di Cekam. Perkenalkan, gua Rangga yang akan memandu kalian berpetualang di Kamis malam ini. Tentunya bersama cerita-cerita seram kiriman dari pasukan Kelabang. Untuk malam ini, kami kedatangan cerita kedua dari kakak Herwani yang kerja sebagai perias orang yang sudah enggak bernafas alias orang meninggal. Kalau belum dengar cerita pertamanya, dengarkan dulu di episode sebelumnya supaya enggak penasaran. Mari kita mulai cerita seram Kamis malam yang kalau disingkat menjadi Cekam. Salam kenal, nama gue Herwani. Ini cerita kedua gue di Klub Angker. Cerita pengalaman hari pertama sewaktu jadi perias jenazah. Dulu, sekitar 7 tahun, gue kerja jadi makeup artist. Duitnya dulu lumayan, bisa nabung sama kirim-kirim buat orang tua di kampung. Tapi belakangan kerjaan gue sepi banget. Tabungan gua mulai tipis. Bayar cicilan kayak nggak ada habis-habisnya. Status ekonomi bisa dibilang lagi krisis. Kira-kira 2 bulan gua nggak ada pemasukan. Ada sih satu kerjaan. Acara sunatan. Acara sunatan anaknya temen gua. Tapi bayarannya bisa dibilang jauh dari kata fantastis. Setelah gua berjibaku beberapa bulan, gua akhirnya dapat kerjaan. Masih kerjaan rias-merias. Tapi masalahnya, yang gua rias sudah enggak bernafas. Selama jadi makeup artist, gua bisa dibilang udah nanganin berbagai macam orang. Tapi baru kali ini nih, gue dapat kerjaan untuk ngerias orang yang sudah meninggal. Yang ngasih kerjaan itu teman gue. Dia kerja di rumah sakit. Awalnya gue takut. Tapi pas gue melihat isi rekening gue yang lebih horor, gue akhirnya lanjut. Lagian bayarannya juga lumayan. Bisa nutup semua kebutuhan. Kerjanya di rumah sakit. Bukan rumah sakit besar. Letaknya di pinggiran kota. Menuju ke sana gua naik kereta. Hari pertama gua disuruh datang pagi-pagi. Karena siangnya jenazah katanya bakalan dibawa keluarganya. Gua ngerias di kamar khusus jenazah. Adanya di gedung belakang. Tentu saja serem. Tentu saja gua takut. Tapi gua kuat-kuatin aja demi bisa kirim-kirim uang ke kampung. Yang gua rias ini katanya pejabat. Mau tahu gak meninggalnya kenapa? Meninggalnya karena keracunan pas lagi makan soto babat. Mukanya gua lihat sampai biru-biru. Kayak maling yang abis dikeroyok sama masyarakat. Di kamar jenazah gue cuma berdua sama klien gue ini yang udah meninggal tentu saja. Gak ada jenazah yang lain. Setengah jam pertama bisa dibilang gak ada apa-apa. Semua normal. Terus pas gue mau finishing, tiba-tiba gua dengar suara orang bisik-bisik di telinga. Suara laki-laki. Jelas banget suaranya. Kata suara laki-laki itu, ada yang ngintip. Tapi gua enggak ladenin. Gua pura-pura berani sambil fokus selesain riasan di pipi. Sambil diam-diam gua berdoa di dalam hati. Tapi lama-lama gua keganggu juga. Suara bisik-bisik itu gak berhenti.
bisikan yang sama. Ada yang ngintip katanya. Karena kesel, akhirnya gue tanya, siapa yang ngintip? Terus suara itu bales, aku yang ngintip. Kamu siapa? Jangan ganggu, kata gue. Aku tidak ganggu, aku hanya ngintip, katanya lagi. Kamu siapa? Kamu di mana? Kata gue lagi. Aku ngintip. Aku di atas kamu. Setelah itu, gue langsung nengok ke atas. Di sana ada lubang saluran udara yang gelap. Sekilas kayak nggak ada apa-apa. Cuma kegelapan yang kosong. Tapi setelah diperhatikan lagi, lama-lama gue samar-samar bisa melihat mata yang menatap balik tajam. Bukan sepasang, tapi cuma satu mata. Gue masih bisa kuat ngerias jenazah. Setidaknya yang lagi gue rias itu diem aja. Tapi kalau ada yang ngeliatin dari lubang udara, nyali gue ya akhirnya drop juga. Gak pakai nanya lagi, gue langsung kabur keluar dari kamar jenazah. Di luar, gue yang panik hampir nubruk temen gue yang baru datang. Gue langsung cerita, tapi dia tentu saja gak percaya. Pas gue cek, memang udah gak ada mata di lubang udara itu. Ya udah, gue lanjut rias. Soalnya tinggal dikit lagi. Tiba-tiba handphone gua geter, bunyi. Ada notifikasi SMS masuk. Gua kaget mampus waktu baca. Kata SMS itu, maaf, gua baru mau jalan ke rumah sakit. Tadi ngurusin tikus dulu di dapur. SMS itu ternyata dari temen gua. Abis selesai baca, ada suara lagi. Ada yang ngintip katanya. Terus buru-buru gue nengok ke atas. Bukan lagi mata yang natap gue. Sekarang malah ada mukanya. Mukanya temen gue. Orang yang gue kira temen gue juga udah ngilang dari kamar jenazah. Padahal tadi ikutan masuk bareng gue. Terus gue kabur keluar dari rumah sakit. Nunggu temen gue sampai datang. Pas akhirnya dia datang, gue terus ceritain kejadian barusan. Dia nggak balas apa-apa, cuma ketawa setengah ngeledek. Kayaknya dia udah tahu di kamar jenazah itu memang ada yang suka ganggu, tapi dia nggak bilang ke gue. Terus apa gue kapok? Jawabannya enggak. Sejak itu, gue masih datang ke rumah sakit. Temen gue jadi lebih sering ngasih gue kerjaan untuk ngerias orang yang sudah meninggal. Terus apa masih ada yang ganggu? Masih. Tapi lama-lama gue terbiasa. Yang suka ngintip-ngintip itu juga masih suka muncul. Anehnya, dia akan hilang setelah gua setel video pidato presiden.